Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan suatu keniscayaan bagi setiap makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Namun, perihal kematian selalu menjadi misteri bagi kehidupan manusia, yakni manusia tidak bisa mengetahui kapan, di mana, serta dengan cara bagaimana akan meninggal dunia. Suatu hal yang pasti ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini adalah kebenaran yang kekal dan hukumnya umum tanpa ada pengecualian. Sebab kematian adalah pintu di mana setiap orang akan merasakannya. Namun bagaimana jika kematian menjadi salah satu tanda akhir zaman, yaitu maraknya kematian mendadak yang terjadi seperti saat ini? Fenomena tersebut ternyata pernah dijelaskan Rasulullah SAW. Lalu, apakah banyaknya kematian mendadak menjadi tanda akhir zaman? Dan benarkah mati mendadak merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tanda-tanda akhir zaman atau kiamat merupakan indikasi yang mendahului datangnya hari kiamat dan menunjukkan kedekatan waktunya. Sementara kiamat sendiri dapat dipisahkan menjadi tiga, yakni pertama, kiamat kecil, yaitu kematian manusia perorangan. Kemudian yang kedua, kiamat sedang, yaitu meninggalnya generasi satu abad tertentu. Ketiga, kiamat besar, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur mereka untuk dihisap dan dibalas amalan-amalannya selama di dunia. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar tersebut akan terjadi secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah tiga gerhana. Namun Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kejadian ini sungguh pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan, sehingga berdasarkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya, ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi dan ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sungguh terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW. Apabila ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat besar yang sudah terjadi seperti disebutkan dalam berbagai hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa saja kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Apakah banyaknya kematian mendadak menjadi tanda akhir zaman? Kematian adalah sesuatu yang niscaya bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Meski niscaya, namun kedatangannya selalu menjadi misteri bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Manusia tidak ada satupun yang tahu berapa lama hakikatnya ia hidup di dunia. Meskipun sebagian orang bisa didahului oleh sakit terlebih dahulu, namun itu tidak menjadi tanda mutlak bahwa seseorang yang sakit memiliki kematian lebih cepat dari yang segar bugar. Saat ini kita berada di akhir zaman, zaman di mana banyak terjadi kematian mendadak dan memang itu merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Penyebab kematian mendadak juga banyak ditemui di zaman ini, bisa berupa wabah mematikan,
penyakit serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik, ia meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyaknya kematian mendadak. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir. Berapa banyak orang yang sedang berolahraga dengan maksud meningkatkan kesehatan, namun justru kematian tiba-tiba mendatanginya di lapangan. Berapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diperkirakan hingga mengantarkannya pada kematian. Berapa banyak orang yang sedang bermaksiat, berzina di suatu tempat, kemudian mendadak sekarat lalu meninggal, atau sebaliknya, orang yang sedang beribadah kedatangan malaikat maut yang tidak pernah menyelisihi perintah sehingga orang itu bisa meraih husnul khotimah. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengingatkan masalah kematian mendadak melalui syairnya. Seraya menasihatkan untuk memperbanyak amalan, beliau rahimahullah berkata, manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku sholat ibadah, kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Beberapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, termasuk perkara yang mengherankan bahwa beliau, Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengalaminya kematian mendadak atau yang semacamnya. Sahabat beriman, dengan memahami kematian mendadak sebagai salah satu tanda datangnya kiamat ini, tentu menjadi hikmah bagi muslim dan umat manusia untuk mempersiapkan diri. Bagaimana setelah kematian setiap insan akan mendapatkan balasan dari amal yang dikerjakannya di dunia. Apakah mati mendadak merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua orang pasti akan menemui kematian. Kematian itu terkadang diawali dengan tanda-tanda seperti sakit, terkadang pula kedatangannya mendadak tanpa tanda. Kematian mendadak bisa menimpa siapa saja, baik itu seorang muslim ataupun kafir. Kematian mendadak merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Akzatu artinya siksaan atau serangan atau musibah. Sedangkan asaf memiliki dua makna, yaitu kesusahan yang serius dan kemurkaan. Dan para ulama telah menjelaskan mengapa kematian mendadak merupakan siksaan yang membawa penyesalan. Ali Al-Qari rahimahullah berkata, yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari dampak kemurkaan Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Akan tetapi bukan berarti semua orang yang mati mendadak merupakan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu berlaku bagi orang kafir atau orang yang selalu berada dalam maksiat. Adapun orang mukmin yang selalu mempersiapkan diri dengan iman yang sahih dan amalan yang sholih, maka kematian mendadak merupakan keringanan baginya. Dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Mushannaf. Mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin yang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan selalu memperhatikannya. Sedangkan orang kafir maka sangatlah jelas, karena dengan kematian mendadak ia tidak sempat bertaubat dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Sahabat beriman, yang terpenting bukanlah mati mendadak atau tidak, tetapi apa yang kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian dan apa bekal yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat.
Inilah ciri-ciri orang yang pintar dan cerdas, yaitu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.